Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030300105 dari kelas Sosiologi C semester 6 reguler pagi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tugas harian ke-6 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Materi yang saya bahas pada hari ini yakni akar korupsi di NTT. Korupsi disebut juga rasuah. Pengertian korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi adalah sebuah kesalahan yang sangat buruk jika terjadi kepada individu maupun kelompok. Sudah menjadi pembahasan yang sangat familiar di telinga masyarakat secara luas tentang apa itu korupsi. Seperti halnya korupsi yang telah terjadi di belahan dunia, khususnya korupsi di Indonesia yang tiada hentinya. Dalam sejarah kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, tidak akan jauh dengan yang namanya korupsi. Dalam rentetan tahun, korupsi sudah menjadi akar yang sangat kuat untuk dicabut dari orang-orang yang melakukan korupsi. Korupsi sama halnya seperti akar yang sangat kuat dan bercabang, sehingga perlu banyak tindakan dan kebijakan untuk mencabut akar yang kuat, khususnya korupsi yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak cara pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia dari perubahan undang-undang yang dilakukan pemerintah. Hal ini menurut saya, perubahan yang dibuat tidak merubah koruptor yang melakukan korupsi. Inilah yang menunjukkan korupsi sudah berakar kuat. Seperti yang kita ketahui, akar yang kuat akan sulit untuk dicabut dengan kekuatan apapun. Korupsi sebagai akar yang kuat dengan didukung kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya dilakukan dalam dunia politik saja. Banyak korupsi yang telah dilakukan seperti korupsi dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Maka dari itu, mulai dari diri sendiri, kita harus mampu mengambil sikap untuk memberantas korupsi di Indonesia. Contoh tindak pidana korupsi kerap dijumpai di arena politik. Oleh karena itu, pengertian korupsi dalam lingkup politik adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan dengan praktik korupsi. Kalau kita bicara tentang korupsi, orang bisa korupsi karena dia tidak berintegrasi. Terkadang bukan karena serakah atau adanya kesempatan atau bahkan persoalan kebutuhan belaka, namun sistem yang lemah, buruk, ataupun gagal justru membuka celah korupsi. Dalam konteks kehidupan masyarakat di daerah Nusa Tenggara Timur, ada kesan kuat bahwa kemiskinan seringkali menjadi industri dan komoditas yang diobjekkan, sehingga muncul gejala korupsi kemanusiaan yang memanfaatkan kondisi kemiskinan yang menjadi potret realitas sosial. Rakyat yang miskin menjadi label yang laris manis, dijadikan proyek dan program dalam berbagai proposal yang berbau pornografi kemiskinan. Sementara mereka sendiri tidak memiliki akses atau informasi dan data yang cukup memadai terhadap berbagai sumber daya dan dana yang mengatasnamakan dirinya. Jika demikian, pembangunan menjadi sarana penindasan baru yang sengaja diciptakan untuk kepentingan segelintir orang.
Di Provinsi NTT, jenis-jenis kemiskinan yang bisa diketahui antara lain ada kemiskinan secara ekonomi, kemiskinan struktural, kemiskinan situasional atau alami, kemiskinan politik, serta kemiskinan sosial. Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengemukakan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi pengadaan barang dan jasa. Anggaran PBJ setiap tahunnya menurut LKPP sekitar 40% dari APBN dan APBD, sehingga pada tahun 2021 ini diperkirakan anggaran PBJ mencapai ratusan triliun lebih dari belanja APBN. OECD dalam bukunya Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement menyebutkan bahwa korupsi pada PBJ biasanya melibatkan pejabat publik yang bertanggung jawab mengambil keputusan pengadaan dan perusahaan swasta yang menjadi vendor dalam pengadaan tersebut. Beberapa bentuk korupsi yang biasanya terjadi adalah: yang pertama, suap atau janji yang diberikan pihak swasta kepada pejabat publik untuk mempengaruhi kebijakannya. Yang kedua, auto-corruption, yakni pejabat publik melakukan korupsi untuk keuntungan dirinya sendiri atau asosiasi tempatnya bernaung. Yang ketiga, pengadaan publik cenderung melibatkan pekerjaan yang lebih besar dan lebih terlihat atau rumah sakit misalnya, dibandingkan dengan pengadaan di swasta. Yang keempat, pemerintah memiliki fungsi tujuan yang lebih kompleks dibandingkan pihak swasta saat pemberian kontrak melalui proses tender. Dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan atau pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karakteristik tindak pidana korupsi yang umumnya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini terjadi antara lain adalah: yang pertama, barang atau jasa yang diadakan sesungguhnya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, namun merupakan pesanan dari titipan dari atas atau pimpinan serta pihak-pihak yang berkepentingan, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata. Yang kedua, spesifikasi barang dan jasa serta harga perkiraan sendiri yang seharusnya dibuat panitia pengadaan sesungguhnya adalah spesifikasi yang diarahkan pada merek tertentu dengan harga yang diatur dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, lelang yang seharusnya fair, terbuka, dan berdasarkan kompetensi, nyatanya hanya proforma, arisan, bahkan pesertanya diatur sesuai skenario untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang keempat, penerimaan sejumlah uang atau barang sebagai imbalan dari penyedia barang kepada sponsor, makelar proyek, maupun pejabat tertentu yang menyebabkan harga barang atau jasa semakin membengkak. Yang kelima, pemberian sejumlah uang atau barang sebagai setoran atau upeti dengan prosentase tertentu sesuai nilai proyek pengadaan barang dan jasa yang harus disetor oleh panitia pengadaan dan PPK atau Pimpro kepada atasan dengan dalih sebagai dana taktis atau dana operasional untuk keperluan belanja organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat.